College and Academic Mission by Secretary of Department. Dr. Rekhanis Emedi, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Saya lanjutkan. Apakah suara saya bisa didengar dengan lancar? Bisa. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita syukuri. Apapun kondisi kita harus kita syukuri, meskipun PPAK jurusan PPI ini saat ini tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, bertemu via daring, maka segala sesuatunya memang harus kita antisipasi dan tetap kita harus maksimal di dalam penyampaian informasi-informasi kepada mahasiswa. Perkenalkan, nama saya adalah sekretaris jurusan di Tadris Bahasa Inggris. Tentunya sebagai sekretaris saya akan bekerja sama berkolaborasi dengan Bapak Nur Samsu untuk mengapa Tadris Bahasa Inggris ini biar menjadi tadris yang baik dan tentunya akan diminati oleh banyak mahasiswa. Dan tentunya tanggung jawab kami untuk selalu koordinasi, melayani, dan tentunya berkolaborasi dengan semua mahasiswa Tadris Bahasa Inggris. Agar apa? Agar kalian nanti dalam studi semester ini secara normal ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kajur tadi, kamu bisa lulus tepat waktu. Tentunya itu target pertama yang harus kamu tanamkan di dalam dirimu. Karena untuk mahasiswa yang lulus tepat waktu, yaitu 8 semester ini merupakan yang penting. Karena saya melihat ya banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu, terutama itu disebabkan oleh tidak mengantisipasi, tidak melakukan antisipasi sejak dari semester awal. Sehingga saya sebagai sekretaris, agar kalian nanti bisa lulus tepat waktu. Dan juga kalau tidak lulus tepat waktu, maka akan membuat sistem kita akan menjadi ribet. Bahasanya Pak Kajur mungkin play through gitu. Karena ketika nanti kamu misalkan mengambil cuti, 1 kali cuti saja, itu nanti akan membuat kesulitan untuk mengatur mata kuliah kamu di semester selanjutnya. Karena di sistem kita, sistem SKS, ketika ada 1 mata kuliah itu tidak diambil di semester awal, maka akan berentetan dengan mata kuliah selanjutnya. Ketika ada mata kuliah yang tidak diambil di semester, misalkan di semester 2, itu speaking for business interaction itu tidak diambil, maka dia mengapa speaking for daily interaction. Jadi mata kuliah ini saling berkaitan. Ketika mereka tidak lulus dalam mata kuliah speaking for business interaction, maka mereka tidak bisa mengambil mata kuliah speaking for academic interaction. Menjadi penting bagi kalian sebagai mahasiswa baru mengantisipasi sejak awal. Pokoknya mulai dari sekarang kalian harus punya komitmen untuk lulus tepat waktu, itu yang penting. Baru kemudian kalau misalkan tidak lulus tepat waktu, baru kemudian planning kedua, ketiga, dan keempat. Itu yang penting untuk kalian tanamkan di dalam pikiran kalian. Tentunya sebagai mahasiswa baru, maba ya, kalian harus masih
asing dengan informasi-informasi yang ada di IAIN. Dan kebetulan kalian ini adalah mahasiswa baru yang merasakan dalam situasi daring, dalam situasi pandemi. Tentunya hal ini tidak dirasakan oleh kakak-kakak kelas kalian di semester awal dulu. Di setahun kemarin mereka tidak mengalami hal ini, sehingga ini merupakan situasi yang benar harus kalian antisipasi. Karena semua informasi bersifat online. Semua informasi bersifat online. Semua informasi yang disampaikan oleh jurusan maupun dari fakultas hanya bersifat online. Sehingga jangan sampai untuk kalian tidak update website IAIN Tulungagung. Website Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Tulungagung. Tapi sebelum masuk ke situ, saya to the point saja karena pendahuluan ikut dengan Bapak Kajur tadi, Bapak Dr. Nur Samsu. Yang pertama harus kalian pahami bahwa di semester 1 ini, di semester awal ini, untuk sistem siaran kalian itu sudah otomatis kita masukkan. Jadi di mahasiswa maba ini, mahasiswa maba TBI ini, untuk semester 1 dan di semua maba-maba yang dulu, di semester 1 mereka otomatis kita yang mengondisikan untuk diinputkan ke dalam siakat. Namanya siakat ya. Jadi untuk mahasiswa baru ini namanya siakat 3. Untuk kakak-kakak kelasmu yang masih semester 7, semester 8, dan lain sebagainya, semester 9, itu masih menggunakan siakat 2. Nah, untuk kalian itu masuk ke siakat 3. Nanti akan saya tunjukkan linknya. Awal tadi, untuk kalian maba ini, untuk semester 1 baik kelasnya maupun formasi anak-anaknya di dalamnya itu sudah otomatis kita dari jurusan yang memasukkan. Akan saya tunjukkan dari kelas yang sudah kami buat di semester ini untuk anak-anak maba, sehingga ini tidak menjadi keirian ya untuk kalian, karena kita membagi sama rata kepada semua jalur masuk IAIN. Ada jalur SPAN PTKIN, ada jalur UM PTKIN, ada jalur mandiri. Untuk ketiga jalur itu saya bisa tunjukkan ini. Ini adalah informasi dari masing-masing kelas kita. Karena kita ada 5 kelas A, B, C, D, E. Dari jumlah masing-masing jalur ini, kita total ada 228 mahasiswa baru. Semoga aja total ini tidak berubah nanti di semester-semester selanjutnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kajur tadi, jangan sampai dari kalian nanti ada yang mau pindah jurusan. Ini jangan sampai karena ini akan menyulitkan juga. Nah, dari total ini maka kita bagi mereka ke dalam beberapa 5 kelas yang jumlahnya sama rata dan mungkin selisihnya hanya 1 untuk beberapa kelas. Jadi untuk kelas D ada 15 dan seterusnya. Sehingga formasi kalian ini sudah kami atur formasinya. Ini mulai dari yang jalur UMPTKIN, jalur mandiri, jalur SPAN PTKIN itu sudah kita kondisikan semuanya. Sehingga di semester 1 ini kalian tidak perlu repot-repot untuk masuk ke kelas. Kita sudah masukkan kalian ke dalam siakat 3 itu. Tetapi dalam perjalanannya nanti, mungkin di semester-semester selanjutnya, kan sebagai mahasiswa itu memiliki kebebasan yang tidak sama dengan di masa sekolah, maka nanti sebenarnya kalian bisa berpindah-pindah kelas ketika sudah di semester akhir. Jadi kemudian di semester 8 atau di semester 5 dan 6 formasi. Tapi saya kira itu tidak perlu karena nanti akan membuat satu kelas itu menjadi berpencar-pencar. Sehingga kalian tetap di formasi kelas yang sudah kita tata ini. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Sehingga kalian untuk semester 1 ini tidak perlu untuk
repot-repot untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya, di semester 2 nanti, ini hal yang penting untuk kalian pahami. Setelah masuk SEAKAT ini ya, ini kamu sudah masuk di dalam proses perkuliahan, karena ini sebenarnya kita masih mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu hari ini, 1 minggu kemarin kamu sudah mulai masuk, meskipun mahasiswa baru masih proses pengondisian kelas, tidak masalah. Tolong nanti ketika proses perkuliahan ini, ataupun proses koordinasi dengan pihak dosen, dengan pihak jurusan, dengan pihak pemangku kebijakan, tetap kalian berkoordinasi dengan ketua kelas kalian. Ya. Untuk kita sampaikan, kita sudah memiliki grup ketua kelas di sini, yang di sini tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan informasi-informasi penting yang berasal dari kita, dari jurusan, ataupun informasi penting dari mahasiswa, ataupun informasi penting yang berasal dari fakultas maupun institut. Jadi di masing-masing kelas sudah kita wakili oleh masing-masing ketua kelas, sehingga nanti untuk kalian silakan berkoordinasi dengan ketua kelas, dan ketua kelas nanti akan berkoordinasi dengan pihak jurusan. Ini penting untuk sistem koordinasi kita, karena ada grup ketua kelas TBI semuanya, all. Ini perlu dikondisikan untuk kalian semuanya. Ketika sudah masuk kelas nanti, mengikuti, ini yang penting untuk mahasiswa baru, dosen kita itu memiliki karakter, gaya mengajar, kemudian tipe pengajaran yang berbeda-beda. Ada mungkin yang di antara beliau-beliau itu yang menggunakan media daringnya adalah misalkan pakai Zoom. Ya ikuti saja. Ada di antara beliau itu yang menggunakan e-learning IAIN Tulungagung. Ikuti saja. Dari beliau-beliau itu yang mungkin agak sepuh gitu ya, karena menggunakan e-learning tidak terlalu bisa, mungkin menggunakan Zoom juga kurang menguasai. Mereka mungkin menggunakan media WhatsApp. Ikuti saja. Jadi alur perkuliahan di semester ini, yang sistem daring ini, ikuti saja sistem yang digunakan oleh masing-masing dosen. Karena posisi sampean sekarang dalam posisi kuliah aktif sistem daring. Sehingga masing-masing dosen memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda. Ikuti saja dengan gaya mereka. Jika tidak paham dengan materinya bisa ditanyakan. Jika berkaitan dengan presensi dan lain sebagainya, tanyakan ke beliau, karena presensi, kemudian sistem perkuliahan dan sebagainya, kami sebagai jurusan sudah berkoordinasi dengan para dosen. Setelah itu nanti ketika kamu sudah mengikuti mata kuliah ini di semester 1 ini, kemungkinan sampai di akhir Desember. Jadi perkuliahan kita ini nanti akan berakhir di Desember, ya. Untuk tepat tanggalnya nanti akan kita sampaikan. Di akhir Desember kamu akan mengakhiri perkuliahan. Kita agak buru cepat gitu. Nah, yang perlu diantisipasi oleh mahasiswa, ketika sudah menyelesaikan 1 semester, hal-hal penting lainnya yang harus segera diantisipasi adalah mereka harus selalu update informasi tentang KHS, tentang IRS-an, tentang pembayaran yang terpenting juga. Ini harus terus update informasi di website. Terutama yang paling penting, di akhir semester itu kamu jangan hanya berkonsentrasi untuk menyelesaikan mata kuliah. Wes, selesai mata kuliah, diberi tugas oleh dosen, UAS selesai, wes sudah pikirannya sudah mau jalan-jalan kemana. Jangan. Karena justru di sini krusialnya di sini. Ketika mata kuliah itu sudah selesai, sistem semester sudah selesai, maka kamu harus terus update informasi. Terutama terkait dengan pembayaran UKT. Karena bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT, maka mereka akan dianggap oleh sistem, dianggap mereka mengambil cuti. Jadi dianggap tidak aktif di semester selanjutnya. Nah,
Hal ini sering dialami oleh para mahasiswa-mahasiswa kakak-kakak kelasmu itu. Kadang mereka terlalu terlena dengan hari libur sehingga mereka lupa untuk jadwal pembayaran UKT. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Jadi untuk mahasiswa baru, karena semua sistem kita adalah sistem online, pembayaran UKT juga online. Jadi kamu tidak membawa uang datang ke kampus, tidak. Kamu datang ke bank, bayar sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh pihak kampus. Dan kamu tinggal nanti menunjukkan struk pembayaran itu pun dengan online. Nah, ini yang penting. Yang perlu kamu catat adalah informasi pembayaran UKT harus update. Kalau sampean tidak membayar tepat waktu sampai batas akhir pembayaran, maka dianggap kalian mahasiswa yang mengambil cuti. Dianggap tidak aktif di semester selanjutnya dan kita tidak bisa membantu untuk mengaktifkan lagi. Ini penting. Jadi jurusan itu mendapatkan data mahasiswa yang aktif di semester genap tahun depan misalkan. Ini di semester depan ini kan semester genap, ini kan semester 1, semester genap. Kita sudah dapat paketan, oh ini mahasiswa yang aktif di semester 2. Nah, kita tidak bisa mengupayakan menambah jumlah mahasiswa yang aktif itu. Ini penting. Itu yang pertama. Sehingga bayar UKT harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian yang kedua, tentunya ada dari kalian yang UKT-nya UKT 0. Ya nanti ya ketika kamu mengambil beasiswa misalkan dari kalian ini dari maba ini ada di antara kalian yang mendapatkan beasiswa TAFID. Misalkan kamu mendapatkan beasiswa TAFID, maka ya harus tetap laporan ke pihak keuangan. Jadi yang mendapatkan UKT 0, harus tetap melakukan laporan keuangan. Yang itu nanti akan disampaikan oleh pihak keuangan, teknis untuk pelaporan mahasiswa yang mendapatkan UKT 0. Tetapi yang jelas, untuk mahasiswa yang mendapatkan UKT 0 harus melaporkan SK UKT 0-nya, beasiswanya apa misalkan, beasiswa TAFID, ataukah beasiswa KIP misalkan, atau kemudian kalau di sini itu ada beasiswa BNI misalkan. Nah, itu tetap harus melakukan laporan ke pihak keuangan. Karena keuangan kita terpusat di institut sana. Selanjutnya, penting untuk kalian, nanti ketika sudah selesai dalam proses keuangan ini, ketika proses awal di semester genap ini nanti selesai, proses awalnya yaitu membayar UKT itu selesai, maka kamu melakukan IRS-an. IRS-an itu adalah isian rencana studi. Berbeda dengan mungkin di sekolah-sekolah ya. Mungkin kalian di sekolah-sekolah itu mata kuliah itu sudah misalkan di kelas 1, kelas 7 misalkan, kelas 7 itu mata pelajarannya ini bla 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 gitu. Kemudian di kelas 8 pelajarannya ini. Kelas 3 juga sama. Di sistem kita tidak. Ketika nanti kamu di semester saat ini mendapatkan nilai maksimal 24 SKS, maka akan mempengaruhi terhadap hasil jatah mengambilmu SKS di semester selanjutnya. Jadi ketika misalkan nih si A ini si Parman misalkan, dia di semester 1 ini hanya mendapatkan 16 SKS. Dia sudah menyelesaikan, dia mendapatkan mata kuliah penuh. Ada 10 mata kuliah yang dia ambil. Nah, ketika di akhir semester, dia tidak bisa menyelesaikan mata kuliah itu semuanya. Maka apa yang terjadi? Maka secara sistem, dia akan dikurangi jatah SKS-nya. Misalkan di semester 1 ini ya, ada 20 SKS totalnya. Nah, dia tidak menyelesaikan jumlah setengah dari mata kuliah ini, dia hanya menyelesaikan 5 mata kuliah. Di semester 2 nanti dia akan
hanya mendapatkan jatah SKS tidak 21, tetapi sekitar 10 SKS. Berarti dia hanya boleh mengambil, misalkan ini ada 5, ini 7, 8, 9. Saya kira ini yang saya blok ini yang diambil. Nah ini. Jadi tidak pas 10. Karena apa? SKS-nya ada yang 4 SKS, ada yang 3 SKS. Ini kan total ada 5, 6, 9 SKS. Sehingga dia hanya boleh mengambil 9 SKS. Nah, hal ini sangat buruk sebenarnya. Karena apa? Di semester 3 juga akan dikurangi, di semester 4 akan dikurangi, di semester 5 akan dikurangi, sehingga kamu tidak akan bisa lulus tepat waktu. Kuncinya bagaimana? Kamu harus menyelesaikan semua mata kuliah ini tepat 21 SKS. Agar apa? Di semester 2 nanti kalian tetap mendapatkan jatah 21 SKS. Sehingga ini saling berkaitan. Untuk IRS nanti kalian akan diberi sistem siakat 3, bentuknya seperti ini. Ini ada siakat 3. Kalau di saya seperti ini ya, di kita di jurusan itu sistemnya seperti ini. Kita bisa melihat semua aktivitas mahasiswa. Kita bisa melihat aktivitas semua mahasiswa aktif. Nah ini. Saat ini kita ada 672 mahasiswa aktif total dari kita. Dan kalian tentunya ada di baris yang terakhir sini di antara kalian. Nah, ini adalah mahasiswa yang bisa kita pantau semuanya. Ada 68 halaman. Sehingga semua mahasiswa yang aktif saat ini bisa mengambil SKS sesuai dengan jatah yang dia dapatkan. Hingga nanti di akhir semester, jangan lupa setelah membayar UKT, yang kedua, menunggu informasi tentang IRS-an, isian rencana studi. Dan ini online, ya, mengisi IRS di masing-masing siakat kalian. Jadi masing-masing portal siakat kalian. Kamu nanti akan diberi ini satu pix siakat khusus untuk kalian. Sehingga kamu bisa melihat semester berapa total KS-mu, semester 2 berapa, semester 3 apa, dan seterusnya. Dan untuk siakat 3, kalian bisa mencetak sendiri KHS. Ini sesuatu hal yang penting. Nanti kamu bisa KHS-mu sendiri, dan tetapi untuk tanda tangan tetap memberikan ke Kajur, ke Bapak Samsu. Itu yang bisa kamu lakukan. Nah, setelah IRS-an, IRS itu nanti kamu akan memasukkan input ya, angket survei yang ada di sistem itu tadi. Jadi sebelum bisa mahasiswa itu untuk IRS-an online, maka mahasiswa itu harus mengisi survei kepuasan. Untuk apa? Survei kepuasan ini digunakan oleh pihak LP2 LPM, Lembaga Penjamin Mutu, survei kepuasan mahasiswa terhadap pelajarannya dosen. Sehingga dosen itu tidak dinilai, disurvei oleh mahasiswa juga. Karena ini penting untuk pengembangan selanjutnya. Sehingga kalian di dalam proses IRS itu, kamu juga harus mengisi rencana studi. Kemudian, sebenarnya ketika IRS itu tidak langsung otomatis disetujui. Di sini sebenarnya ada tabel disetujui oleh pembimbing. Jadi pembimbing ini, misalkan ini ya, misalkan saudara, apa ini misalkan, ini, Indah Lestari. Lah, pembimbing studinya siapa? Dosen pembimbing akademiknya siapa? Dosen pembimbing akademiknya, wah ini Pak Kajur. Lah, Pak Kajur nanti akan menyetujui dan tidak menyetujui mata kuliah yang kamu ambil di semester yang jadi ketika sampan mengambil jumlah mata kuliah nanti tidak serta-merta langsung disetujui oleh jurusan, tidak, tetapi akan di DPA. DPA-nya siapa? DPA-nya adalah Pak. Di sini ada
Iki molor kabeh. Statusnya apa? Nah, disetujui, ditolak, dan seterusnya. Nah, ini harus sampai diklik oleh Pak Kajur, disetujui sehingga kamu nanti bisa masuk ke sistem kita. Ini KHS-nya, kamu bisa juga lihat. KHS-nya bisa kita amati seperti ini. Ini KHS yang akan muncul nanti, mungkin loading. Nah, seperti ini. Ini KHS-nya yang nanti kamu bisa download sendiri, kamu cetak sendiri, tetapi untuk tanda tangan tetap minta ke Bapak Kajur dengan, karena ini situasi pandemi, tidak langsung datang ke jurusan, tetapi diberikan ke pihak Satpam, ataupun nanti kalau ada izin untuk masuk ya, berarti langsung ke mejanya beliau. Seperti itu. Sehingga semua sistem yang kita lakukan, sistemnya online. Karena kita memang situasi dipaksa untuk sehingga semua data dan sebagainya bersifat online. Kembali ke sini lagi, sehingga mahasiswa yang setelah mengisi RS dan sudah disetujui oleh DPA, dosen pembimbing akademik, yang bisa dinyatakan sebagai mahasiswa aktif di dalam perkuliahan. Di dalam perkuliahan. Saya bisa lihat di sini, misalkan, dan seterusnya. Nah, itu selanjutnya, ketika sudah wali studi menyetujui, maka tunggu informasi masuk kuliah selanjutnya di semester 2. Jadi, ketika kamu sudah sampai pada sesi IRS dan sudah disetujui oleh DP, maka langkah selanjutnya kalian adalah menunggu informasi kapan mulai di semester selanjutnya. Jadi ada itu tadi ya, beberapa proses. Di semester awal mungkin agak sedikit gampang. Kamu sudah kita bantu dengan kita masukkan ke dalam kelas. Ya. Nah, di semester 2 nanti ini yang harus kamu segera antisipasi. Pertama, yaitu melihat semester 1, apakah saya mendapatkan jatah. Apakah saya mendapatkan jatah tepat 21 KS? Kalau iya, berarti kemudian membayar, yang penting adalah membayar UKT. Bagi yang UKT 0 nanti salah pihak keuangan. Kemudian selanjutnya setelah membayar UKT, melakukan IRS-an online. IRS-an online setelah itu. Yang ketiga adalah meminta persetujuan kepada dosen pembimbing akademik. Baru yang keempat adalah setelah selesai oleh dosen pembimbing akademik, maka kalian menunggu informasi masuk awal perkuliahan semester 2. Ini yang saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya di kita mahasiswa baru, karena ini semuanya pakai online, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa media yang pakai perkuliahan. Ada Zoom, ada Google Classroom, ada e-learning Yayan Tulungagung, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Dan yang saya tunjukkan kepada kalian ini bisa dilihat ya semuanya ya. Yang saya share ini ya. Mahasiswa bisa melihat? Bisa. Dari kalian akan mendapatkan ini, portal ini. Seperti ini kalau tampilan di saya seperti ini. Kalau saya ngajar aljabar linear. Nah, sebelum saya tunjukkan ini, saya tunjukkan aja tutorialnya. Silahkan didengarkan. Ini adalah salah satu contoh tutorial e-learning. Penggunaan e-learning. Nek ngomong jeruk kene rek. Ya. Aku tahu dicolok ngono ya. Pas ngene. Padahal kan orang juga dhek ngono to, pengarep ngaji. Weh, curame weh. Curame woi, mood.
Pernah Ya, Woi, tolong jemput kabeh. suara yang selain narasumber dimatikan ya oleh pihak, biar mahasiswa baru bisa nyaman di dalam mendengarkan. Baru saya lanjutkan ini, ya. Oke. Saya kira itu nanti bisa dilihat di website kita. Ya, ini karena apa yang saya tunjukkan itu semuanya ada di website IAIN Tulungagung. Coba ini kamu nanti ketika selesai silakan dibuka di buka YouTube, kemudian di situ ada FTIK IAIN Tulungagung. Kamu ketik aja FTIK spasi IAIN spasi Tulungagung. Nah, nanti akan masuk ke ini ke portal channel YouTube-nya ini. Di sini ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Di sini digunakan terkait dengan pembelajaran e-learning, kemudian tutorial ini ketika kemarin kita bersama, semuanya siap di-upload di sini. Sehingga kamu nanti untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi-informasi, silakan untuk membuka websitenya YouTube-nya FTIK IAIN Tulungagung, ataupun untuk informasi-informasi yang lain bisa langsung dibuka di website IAIN Tulungagung, bukan FTIK, kalau ini FTIK. Oke, itu terkait dengan YouTube, terkait dengan e-learning, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi, sehingga ini yang selanjutnya adalah ada beberapa cara pembelajaran yang dipakai oleh para dosen, yaitu tadi antara lain adalah e-learning IAIN Tulungagung yang saya tunjukkan tadi. Classroom misalkan, tidak masalah. Ini yang harus diikuti oleh mahasiswa, ngikut aja dengan sistemnya yang disampaikan oleh dosen. Terus setelahnya informasi yang penting, pesan saya adalah selalu update informasi dari website IAIN. Selalu update informasi dari websitenya. Saya tunjukkan, misalkan, ini adalah websitenya IAIN kita.
Sehingga semua informasi yang ada di IAIN itu disampaikan di website ini. Ada informasi akademik, ada informasi kepegawaian, ada lembaga P2M, ada LPM dan P2B, pusat bahasa. Mahasiswa itu yang harus sering dipakai adalah yang ini, informasi akademik. Akademik ini banyak hal informasi yang bersifat umum bagi para mahasiswa. Di antaranya adalah misalkan tentang Kartu Indonesia Pintar, pengumuman pembelajaran Madin misalkan. Semua informasi kita sampaikan melalui website. Selain dari websitenya jurusan tadi, kita punya websitenya jurusan Tadris Bahasa Inggris. Ini saya kira portalnya, alamatnya ini perlu dicatat oleh mahasiswa. Kita juga punya websitenya IAIN ini, situs resmi IAIN Tulungagung dan Peradaban. Nah, di sini nanti kamu bisa masuk ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di sini. Baru kemudian kita masuk di fakultasnya. Nah, di fakultas ini ada informasi-informasi mulai dari jadwal perkuliahan, mulai dari formulir-formulir, mulai dari kurikulum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semua informasi kita sampaikan via online. Jadi informasi yang berasal dari cetak dan lain sebagainya. Itu yang harus kamu antisipasi mulai dari sekarang. Kemudian selain ada website, kita juga ada Instagram. Instagramnya adalah, nama Instagramnya ini, IAIN Tulungagung. Di sini banyak informasi yang juga bisa kamu dapatkan. Kemudian terkait dengan media itu ya. Jadi ada jurusan, website jurusan dan lain sebagainya. Terus saya kira yang penting ini lagi yang terkait dengan kurikulum, yang mungkin total dari mahasiswa nanti mereka harus menyelesaikan 144 SKS, ya, yang terdiri dari 14 mata kuliah institusi, 28 mata kuliah fakultas, kemudian ada 92 mata kuliah jurusan. Kemudian di akhir semester, di akhir perkuliahan, di akhir masa studi kalian, nanti ada 10 mata kuliah pilihan yang harus kamu ambil. Dan total dari semuanya itu adalah 144 SKS. Nah, kalau nanti mahasiswa tidak sampai pada 144, mereka belum tidak 144, 140 itu sudah kepotong oleh skripsi, kemudian skripsi itu kalau sampai nanti kompre, maka semua mata kuliah harus sudah selesai. Sehingga di semester akhir nanti, sampai di sini, di semester 6 ini, semua mata kuliah ini harus sudah selesai, dan di semester 7 kalian tinggal skripsi. Sarjana tesis ini kalau bahasa di jurusan yang lain adalah skripsi. Semua mata kuliah itu harus selesai di semester 6, kalau kalian ingin lulus tepat waktu di semester 8. Ataupun kalau di 8, 7 kalian bisa selesai. Nah ini, jadi kalau di kita itu nanti sistemnya semester 7 saja sudah bisa lulus. Jadi biasanya anak-anak yang sregep-sregep ya, anak-anak yang cak-cak gitu ya biasanya, semester 7 itu sudah bisa lulus studinya, S1. Baru nanti di 8 dia sudah wisuda, jadi semester 7 nanti ada wisuda misalkan. Jadi, dan itu tidak banyak biasanya, itu hanya beberapa anak saja. Nah, sebarannya mata kuliah seperti ini. Ya. Nah, semua mata kuliah ini harus kalian cermati. Karena apa? Mata kuliah di semester 2 itu dipengaruhi oleh mata kuliah kamu di semester 1. Mata kuliah kamu di semester 3 itu dipengaruhi oleh mata kuliah kamu di semester 2. Karena semakin ke atas semesternya, semakin tinggi semesternya,
maka mata kuliah prasyarat ini akan juga semakin banyak. Nah, ini ada 3 mata kuliah prasyarat. Lek tidak lulus ini ya ini biasanya tidak bisa ngambil ini, jadi 3 ini. Makanya kalau kamu di semester 1 ini sudah tancap gas, semua mata kuliah lulus, SKS bagus, kamu akan gelinding aja di semester 2, di semester 3 dan seterusnya. Maka pesan saya sebagai pihak jurusan, jangan kalem-kalem, jangan santai-santai. Karena apa yang kamu lakukan sekarang akan berpengaruh terhadap semester selanjutnya. Makin ke atas biasanya semesternya semakin mata kuliahnya semakin. Dan ini di semester yang ke-6 seperti ini. Dan yang saya ini adalah mata kuliah pilihan. Yang saya bintang-bintang ini adalah mata kuliah pilihan. Dan mata kuliah pilihan ini totalnya ada 10 SKS yang harus kamu ambil. Dan ini tidak diambil semuanya, silakan nanti mencari mana jenis mata kuliah pilihan yang kamu ambil. Apakah yang bintang 1, apakah yang bintang 2, jenis bintang 2, ataukah yang jenis bintang 3. Yang bintang 1 itu adalah mata kuliah entrepreneur, yang bintang 2 itu mata kuliah rumpun penerjemahan, translator, yang bintang 3 itu adalah rumpunnya entrepreneur pariwisata. Silakan tinggal pilih dari 3 itu. Dan setelah selesai di semester 6, maka semester 7 kamu bisa melakukan skripsi, sekaligus bisa ujian skripsi, dan setelah itu bisa dinyatakan lulus sebagai mahasiswa S1. Dan setelah itu bisa wisuda di semester 7 atau di semester 8. Jadi pesan saya, pihak jurusan, 1, jangan berpikir dulu untuk cuti. Karena kalau kamu cuti, Wingko sampean akan kesulitan di semester-semester selanjutnya. Yang kedua, harus update informasi dari pihak website, dari channelnya IAIN, channelnya FTIK, channelnya jurusan. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah semua mata kuliah di semester yang kamu ambil itu harus mendapatkan nilai yang maksimal agar kalian nanti bisa lulus tepat waktu. Kemudian yang penting lagi ya ini kepada mahasiswa baru, ini tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan akademik. Saya kira yang kamu mungkin masih agak sedikit karena kamu gambarannya belum begitu jelas. Engko nanti IRS itu modelnya piye dan sebagainya. Jangan khawatir. Pokoknya nanti ngilmu katon kuwi lek dilakoni nanti ya bisa gitu. Kalau enggak bisa tanya ketua kelasnya, kalau ketua kelasnya enggak bisa tanya ke jurusan, gitu saya kira. Itu ya terkait dengan administrasi. Jangan sampai ketinggalan informasi. Itu yang penting. Selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah terkait dengan sikap mahasiswa. Sikap mahasiswa terhadap dosen-dosen. Nah, ini yang kemarin sempat viral ya di kita ya. Sempat viral di kita itu bukan hanya di jurusan TBI tapi ya, di semua di tataran fakultas itu. Di fakultas itu viralnya apa? Dosen-dosen itu dipanggil dengan kakak itu. Nah, ini yang jangan sampai diulangi oleh mahasiswa ya. Nah, ini, jadi di jurusan TBI ya, di semua jurusan itu kayaknya manggil kita ya, saya dan teman-teman yang lain jurusan sektor-sektor yang lain itu dipanggil dengan kakak. Ini di website di WA-nya FTIK itu. Nah, ini juga ini. Maaf Pak Kak Nurholis, ini kelas 1E ini. Maaf Kak Nurholis, ini yang ini kakak ini jadi viral ini. Tidak hanya di kita tapi di jurusan biologi juga sama ini. Semuanya kayaknya masih terkooptasi dengan ini ya. Ospeknya mahasiswa, ospeknya para teman-teman PMI itu. Jadi dengan pihak dosen, dengan para dosen, baik Bapak Ibu dosen, jangan menggunakan istilah kakak ya. Ini mungkin, iya Kak, terima kasih atas informasinya. Kalian dengan pihak dosen, bagaimana beliau-beliau ini adalah guru kalian, beliau-beliau ini harus dihormati,
melakukan komunikasi chatting harus menggunakan bahasa baku. Ya, ini tidak tertulis memang hukum ini, tetapi hukum ini adalah hukum azas apa ya namanya ya, adab ya, adabnya itu dengan pihak dosen, dengan pihak pengelola dan lain sebagainya. Kalau mau menyampaikan sesuatu jangan dengan teman-temannya yang lain, harus menggunakan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, dengan ucapan assalamualaikum dulu, kemudian menyebutkan namanya, NIM-nya, kalau perlu kelasnya, ya misalkan Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya misalkan Alif Rahmatullah, kelas ini mau menanyakan tentang perkuliahannya Bapak ini bagaimana, misalkan gitulah. Ini penting untuk kalian cermati, karena bagaimanapun juga peralihan dari siswa menjadi mahasiswa ini harus ada bedanya. Ya, dulu kamu adalah siswa SMA, siswa aliyah, sekarang kalian sudah menjadi mahasiswa. Tentu secara sikap harus lebih ditingkatkan. Karena saya mendapatkan laporan dari banyak dosen-dosen, kalau bisa, Pak, diingatkan kepada para mahasiswa untuk tidak memanggil dosen dengan kakak, gitu ya. Jadi panggil aja dengan bapak atau ibu. Kalau bapak, misalkan bapak namanya Pak Sokip misalkan, nah, misalkan gitu. Jadi ibu atau ibu siapa misalnya. Nah, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Terus yang terakhir saya kira, yang terakhir dari saya, selamat kalian sudah dinyatakan sebagai secara resmi, dinyatakan sebagai mahasiswa IAIN Tulungagung 2020-2021, angkatan 2020-2021, terkhusus mahasiswa tadris bahasa Inggris. Selamat menempuh perkuliahan, selamat menempuh studi strata kalian. Semoga proses ini, proses perkuliahan kalian ini, proses menempuh di strata 1 ini bisa berjalan dengan lancar, ya, tidak ada kendala. Nanti kalian bisa lulus tepat waktu sesuai dengan batas yang diberikan oleh pihak kampus. Ya. Kemudian kami selaku pengelola jurusan, Bapak Dr. Nur Samsu, dengan saya, Pak Nur Kholis, Pak Nur Samsu sebagai Kajur, Ketua Jurusan, dan saya sebagai Sekjur, Sekretaris Jurusan, kepada kalian untuk selalu update informasi, selalu mengembangkan diri, ya. Karena apa? Kalau kamu tidak mengembangkan kemampuanmu, maka di dalam sistem daring ini kamu akan ketinggalan dengan teman yang lain. Ya, jadi semuanya sistemnya daring. Oh ya, yang lagi, ini saya mendapatkan ini, jangan sampai reputasi kita sebagai mahasiswa TBI, reputasinya nanti jangan sampai tercoreng oleh 1-2 mahasiswa yang mungkin tidak informasi, kemudian mereka datang ke kampus atau minta misalkan dibukakan jalan untuk mendaftarkan kompri misalkan, padahal dia sudah terlambat. Jangan sampai seperti itu, karena semua informasi, semua sistem yang kita berikan kepada mahasiswa semuanya bersifat online. Berapa hal saja yang harus bersifat bertatap muka langsung, itu pun tidak banyak. Itu ya terkait dengan informasi-informasi akademik. Mungkin nanti untuk file-file yang dibutuhkan misalkan akan saya share di grup ketua kelas terkait kurikulum dan lain sebagainya, sebaran mata kuliah dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa, ataupun kalau tidak di ketua kelas, kamu bisa membuka di websitenya fakultas. Semuanya lengkap di sana, semuanya lengkap di sana. Silakan dibuka, silakan dipelajari, silakan di alurnya agar nanti kamu tidak ketinggalan informasi. Ya, saya kira itu karena kalau
ketinggalan informasi akan fatal akibatnya. Biasanya yang ketinggalan informasi itu yang tidak bayar UKT itu yang satu titik itu tidak membayar, maka titik-titik selanjutnya akan terlewati. Satu kali tidak bayar terlambat sudah sistemnya sudah mengunci, kamu dianggap mahasiswa yang tidak aktif di semester selanjutnya. Ini jangan sampai terjadi di kita. Itu ya. Jadi penting bagi kalian yang mahasiswa baru ini untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Beradaptasi dengan kondisi kita saat ini. Saya kira itu ya dari saya, dari jurusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sudah catatan saya sampaikan semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sukses, semoga lulus tepat waktu ya. Amin. Amin, amin, amin. 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 Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you very much for your incredible speech. The next agenda is question and answer. I give the floor for two questioners to delve their question. Please raise your hand and answer clearly and clearly. The next agenda is question and answer. I give the time for two questioners to deliver a question. Please raise your hand and ask clearly and shortly. Come on. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, silakan. Kakak beri dua penanya. Silakan bertanya. Malah.
Sesi selanjutnya apa? Silahkan di Kita nungguin di sini apa live? Kasek. Kita nungguin di sini apa live? saya Pak, karena ini di kampus saya tak live ya. Ini gini ya. Saya kan posisi di kampus dan ini semua libur ya, hari libur jadi live dulu Pak Samsu. Nah, karena kampus semakin gelap ini ya, situasinya semakin horor. Saya tak meninggalkan forum. Silakan dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, Iwang ngono DFK. Pamane adewe materine waya iki, tapi gurune Itu lima tuh.
Kak, saya mau tanya. Serius sih. Ya, silakan. Oh ya. Kalau misalkan itu ada jadwal dosen ini, tapi waktu jadwal yang lain dosen itu menyela pada jam itu gimana, Kak? Etika untuk PJ bilang ke dosennya itu gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk penanya kedua, silakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana etika ketika ada dosen yang menyela jam dosen lain? Sebagai PJ Makro itu, harus gimana menyikapinya? Mungkin dari Pak Lim Samsul atau Pak Lim Faris bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan. Silakan.
Baik, saya akan mengulangi pertanyaannya tadi. Bagaimana etika ketika ada dosen yang menyela jam dosen lain? Sebagai penanggung jawab matkul itu, harus bagaimana menyikapinya? Silakan turun untuk Pak Nur Samsul, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, bagaimana jika ada dosen menyela, jam dosen lain? iya menyela nih. Menyela maksudnya gimana? Jadwalnya? Menyela Siapa tadi yang tanya? Baik, sana tadi suruh aktif. Yang pertanyaan. menyela waktu, Pak. Menyela waktu kan jadwalnya sudah ditentukan, misalnya jam 8.40 sampai jam 10.20 ada mata kuliah pronunciation practice gitu. Kemudian gimana? Ada yang menyela gimana? Kalau online kan sedang dipakai, kalau bersama-sama kan repot. Tolong yang tadi tanya, speakernya diaktifkan sehingga saya bisa komunikasi dengan ini. Menyela mata kuliah itu. Siapa tadi yang bertanya? Halo, tes. Tadi yang bertanya disilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Maaf, Pak, maksudnya menyela kayak gini kan waktu jam pertama itu kan Madin. Terus itu yang dosen pelajaran kedua itu kayak udah mau mulai gitu loh mata kuliahnya. Dan itu terus absen di Ya, disampaikan saja bahwa mohon maaf Pak, itu kebijakan Pak Rektor bahwa jam pertama tidak boleh, jam pertama kedua itu istilahnya ya, sesi pertama dan sesi kedua itu tidak boleh ada mata kuliah. Jadi mahasiswa baru terutama semuanya wajib itu. Nanti kalau di sela repotnya satu, teman-teman tidak bisa fokus. Yang kedua, nanti mengakibatkan mata kuliah itu tidak lulus, madinnya. Nanti kalau tidak lulus madinnya, maka teman-teman harus mengulang di semester 3. Jadi madin, BTQ itu ada rapotnya. Jadi yang dinyatakan tidak lulus, maka nanti di semester 3 wajib mengulang. Jadi sampaikan kepada dosennya. Kalau misalnya dosennya siapa, kalau dosen bahasa Inggris yang mengajar di bahasa Inggris boleh disampaikan ke kami, ke ketua jurusan maupun ke sekretaris jurusan nanti. Kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, artinya mohon maaf Pak atau Ibu, untuk hari tersebut, jam tersebut adalah jadwal madin. Maka mohon tidak menggunakan untuk jadwal perkuliahan. Jadi kalau dulu waktu kuliah, maka ada yang kadang karena crash, maka memindah jadwal. Tetapi resikonya tidak kebagian ruang. Pada saat online ini kalau memindah jadwal, resikonya adalah benturan. Jadi jangan sampai memindah jadwal, akhirnya jadwalnya crash. Nanti akan merugikan teman-teman sendiri.
Jadi disampaikan dengan baik. Mohon maaf Bapak Ibu pada waktu ini masih mengikuti kegiatan Madin. Karena ada yang mengikuti Madin, ada yang mengikuti tilawah, ada yang mengikuti PTQ, baca tulis Al-Quran. Nah, karena itu kalau tidak lulus maka wajib mengulang di tahun berikutnya. Maka dan tidak enak mengulang itu karena nanti akan sama-sama dengan generasi ataupun angkatan berikutnya. Saya melihat yang penting kehadirannya baik, tugas dikerjakan, yang di Madin, BTQ, tilawah itu insya Allah. Demikian juga dengan mata kuliah yang lain. Jika ada dosen yang satu mengajar melebihi jadwalnya, tolong diingatkan. Mohon maaf Pak, ini waktunya sudah habis. Excuse me sir, the time is over. Excuse me ma'am, the time is over. Jadi diingatkan baru kalau waktunya sudah habis gitu aja. Kalau belum habis nanti diingatkan kadang ya feeling guilty, enggak nyaman. Tapi saya kira bahasa Inggris, kalau dosen-dosen yang asli dosen bahasa Inggris artinya yang berjurusan bahasa Inggris, mata bahasa Inggris jarang yang melakukan itu. Tapi kalau ada disampaikan dengan baik, nanti kalau tidak ada tanggapan sampaikan ke saya sebagai ketua jurusan atau Pak Kholis, nanti saya yang membantu mengingatkan. Boleh memindah asal satu tidak crash dengan mata kuliah yang lain. Nanti kalau crash yang dirugikan adalah mahasiswa, apalagi sampai berbenturan. Oke, bisa diterima? Ada lagi? Atau sudah bisa memahami? Puas? Karena di era pandemi ini kuliahnya online, maka saya berharap teman-teman ikhlas meluangkan sedikit rezekinya untuk membeli pulsa, karena sudah tidak ada anggaran kos, tidak ada anggaran beli bensin, maka anggarannya dipindah ke anggaran pulsa. Jadi memang mata kuliah yang disajikan dengan online, ada dosen yang menggunakan Google Classroom, ada yang e-learning, ada yang Google Meet, ada yang Zoom. Pembelajaran ini dibagi menjadi dua model, ada yang sinkronus, asinkronus. Kalau kita, seperti sekarang ini, kita termasuk yang sinkronus platform, artinya bisa saling berkomunikasi, tapi yang asinkronus itu kayak Google Classroom, ada kelebihannya kalau sinyalnya kurang bagus, pesan masih bisa dikirim. Tapi kekurangannya kita tidak tahu mahasiswa yang sedang kuliah itu betul-betul sedang aktif atau sedang di tempat lain. Kadang kuliah disambil tidur, waktunya habis tidak tahu, sehingga saya berharap itu dimanfaatkan dengan baik. Kalau pas menggunakan yang sinkronus, karena asinkronus terus ya membosankan. Barangkali para dosen ada yang kangen dengan mahasiswinya, dan mahasiswi juga ingin ketemu konsultasi dengan dosennya, silahkan. Jadi jangan eman, insya Allah tahun ini selesailah virus dunia ini, sehingga kita bisa bersua kembali di darat, tidak selalu di udara. Oke, saya kira jelas nggih? Ada lagi, silahkan yang berkaitan dengan pendidikan. Silahkan, masih ada lagi moderator yang tanya. Ini saya bisa melihat ada Ike, Amra Fadila, Zian Paradisa, Sofia, ini kameranya turn off. Umi baru kelihatan, Januar, Raihan. Sekali lagi bahwa kita di zaman digital, kalau kuliahnya menggunakan Google Classroom, tolong diperhatikan waktu pengumpulan tugasnya, jangan sampai terlambat. Jadi kemudahan kita menggunakan asinkronus, kita waktu mengerjakan boleh komunikasi, boleh turunan, ya turunan susah. Cuma kalau toh mengerjakan
karena soalnya sama, biasanya bukunya juga sama, maka jawabannya intinya sama tapi bahasanya jangan sama. Itu kode etiknya dalam mengerjakan. Kalau sama persis itu namanya copy paste. Kalau copy paste indicated plagiarism. Jadi diindikasikan plagiasi. Mahasiswa bahasa Inggris harus berusaha paraphrase istilahnya kalau dalam pengerjaan tugas. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjur bahwa untuk tahun ini semester 3 khususnya itu ada sekitar 10 atau kalau sampai 15 orang yang hanya karena kekurang hati-hatian akhirnya tidak bisa melanjutkan atau harus cuti. Jadi jangan dibiasakan mengerjakan sesuatu di last minute, artinya menit yang terakhir, hari terakhir. Itu kejadiannya membayar UKT jadwalnya itu terakhir hari Jumat. Hanya karena jadi pada saat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya tidak tahu alasannya kenapa tidak segera membayar. Pada saat hari Jumat, kemudian dia membayar dan sistemnya pas error. Sehingga sudah hari terakhir, sistem error, nggak bisa ada yang dimintai tolong, nggak bisa konfirmasi ke kampus lagi konfirmasi sudah hari Senin sudah di-close. Maka keterlambatan pembayaran UKT itu otomatis tidak bisa program. Dan orang tuanya sudah terlanjur menjualkan kambing, menjualkan ayam, dan tidak bisa bayar lanjut kuliah. Jangan diulangi. Kalau ada tugas, lebih cepat lebih baik supaya tidak membebani. Hampir seluruh dosen mempunyai itikat baik membantu. Asal tugas dikerjakan baik, kehadiran lebih dari 75% ke atas, insya Allah bisa dipastikan lulus. Kalau nilainya baik dan tidak, itu tergantung kualitas pekerjaannya. Diingat, kalau kehadiran masih lebih dari 75%, 80% katakanlah. Kemudian tugas dikerjakan semua. Kalau tidak lulus, maka segera konfirmasi ke dosennya. Jadi mohon maaf Pak, apa kekurangan tugas saya sehingga saya tidak lulus. Faktor yang paling banyak terjadi di IAIN Tulungagung tidak lulus mata kuliah karena tidak pernah masuk. Faktornya yang paling banyak. Jadi karena sibuk sambil jualan, pas rame, packing, kemudian shipping, dropping, lupa tidak kuliah. Akhirnya yang kedua adalah faktornya tidak masuk, ya terlambat dan menimbulkan tugas. Diusahakan setiap semester jangan sampai ada yang tidak lulus, apapun bentuknya. Ini merepotkan, repot untuk mahasiswa sendiri. Dan jadi jangan sampai tidak lulus. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau kantornya jurusan bahasa Inggris itu ada di Gedung Arif Mustaqim yang sebelah selatan ujung paling timur, itu pojok. Saya dengan Pak Sekjur ngantornya di lantai 1 di selatan lorong paling timur bersama 4 jurusan yang lain, PAI, kemudian PAI, PBA, PGMI, dan TPI. Di era perkuliahan yang digital ini, biasanya dosen membagikan e-book. Maka kami berharap semua mahasiswa segera mendownload e-booknya, di-save di dalam laptopnya, jangan dibiarkan tetap di dalam HP. Nanti kalau tetap di dalam HP atau gadget, waktu mengerjakan membukanya susah, kelamaan. Untuk
menghindari mahasiswanya berkeliaran saat mengerjakan tugas atau mengikuti kelas asinkronus termasuk Google, maka dosen lebih banyak memberikan tugas supaya waktu itu digunakan untuk belajar. Jadi dibatasi, walaupun ada soal yang tidak terlalu susah sebenarnya dan ada di dalam handbook itu, nanti dipastikan jam yang sudah ditentukan atau jam berakhir masih ada di tanda perkuliahan asinkronus berakhir biasanya dengan salam-salam itu. Oke deh, ada yang disampaikan? Nomor telepon kalau di saya bisa tanya di HMJ kalau maupun dicatat ya. 081 perlu saya tulis di chat? Kata takut kayak iso loh. Nomor HP Kajur PPI Nur Samsu 081335624998. Tuh di chat. Tadi ada yang tanya, silakan ada yang mengangkat tangan untuk bertanya sesuatu. Halo? Halo Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dimas Maulana 1D. Pak mau tanya Pak. Ya. Kira-kira apa itu bisa masuk kuliah normal kapan Pak? Soalnya kalau online itu nggak efektif sekali Pak. Malah bingung saya Pak. Kalau ini jawaban sementara nih, karena kita tidak tahu kalau di Kementerian Agama sudah dipastikan sampai Desember masih online. Itu berarti yang sampai yang semester ini berarti positif kita ketemu di udara. Nanti kita agendakan kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan, kita membuka Zoom meeting seperti ini, kemudian ada yang disampaikan masalah dan sebagainya. Jadi kalau sampai akhir Desember, Kementerian Agama masih memutuskan kuliah tetap dari rumah. Barangkali nanti Januari sudah aman, maka Januari istilahnya face to face interaction. Tapi kalau belum aman, ya lanjut. Tidak hanya Dimas Maulana yang merasa bingung, ya kita semua para dosen juga bingung. Ya pengen segera ke kampus, karena ribet. Kalau kuliah di rumah seperti ini banyak yang bermasalah, bermasalahnya kesehatannya bermasalah. Karena biasanya bisa jalan ke sana kemari terus ngumpul, duduk sehari jam 8 sampai jam 4 sore. Banyak yang asam uratnya naik, kolesterolnya juga naik karena tidak bergerak. Itu lebih parah itu. Iya Pak, mending masuk aja Pak, corona itu konspirasi Pak. Nah, tapi kita di bawah kementerian dan kementeriannya tidak memperkenankan, bahaya. Malah ngelundas kalau sirah kula Pak. Ya dinikmati. Kan tidak pernah membayangkan kuliah istilahnya sambil dari rumah dari dulu. Nanti pokoknya dari kementerian, dari pemerintah sudah memperbolehkan, maka akan segera. Dulu pernah akan diprogramkan masuk dengan komposisi mahasiswa satu ruangan, jumlahnya hanya 20, tapi harus dengan begini, ribut semua. Karena satu kelas itu isinya ada 40, kalau diisi 20-20 berarti dosennya ngajar sehari 2 kali dalam satu kelas.
Nah, kalau ya ngajar misalnya 15 kelas itu akan menjadi bertambah kali 2, 30 kelas. Tidak kebagian ruang. Nah, karena itu ya dinikmati. Yang penting jangan ada masalah. Artinya kalau ada masalah segera koordinasi supaya tidak berlarut-larut. Tuh, itu Dimas nggih. Kira-kira Nggih, Pak. kabar. Pak, mau tanya. Oke, dari Muhammad Mahar. Mardika. Saya mendengar kalau pemerintah ngasih paket secara gratis ya Pak. Apakah itu benar bantuan dari atas? Itu saya termasuk yang tidak mengakses itu. Dulu pernah dapat berapa giga dari terus saya gunakan ya hanya bisa digunakan untuk akses e-learning. Sementara e-learningnya begitu dipakai banyak yang macet. Pernah ada keputusan, tapi bulan yang lalu, semester yang lalu, yang ini belum ada kabar-kabar lagi. Moga-moga segera ada kabar Muhammad Mahar sehingga bisa menikmati. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ada unek-unek dari kelas saya, tapi mereka nggak berani bertanya, Pak. Ya. Cara menghadapi Miss Dwi itu bagaimana, Pak? Lah, Miss Dwi kenapa harus dihadapi? Nggak tahu, Pak. Teman-teman tanya, soalnya katanya itu terlalu menakutkan, Pak. Enggak. Miss Dwi ngajar apa? Bahasa Inggris. Loh, ya benar. Bahasa Inggris mata kuliahnya kan banyak. Fonologi. Oh, enggak, Pak. Fonologi. Ya gampang. Enggak galak. Ya pokoknya disuruh masuk. Disuruh pulang ya pulang. Sudah saya sampaikan, Pak. Kalau tertib, kita pasti aman, Pak. Aman? Enggak. Ya itu kan orang TBI yang menjadi ketua jurusan di Tadris IPS. Enggak ada. Enak. Ya, cuma kadang suaranya buanter gitu. Oke. Nah. Anak-anak terlalu dimasukkan ke hati, Pak. Kalau fonologi suaranya memang harus banter. Kalau enggak banter nanti enggak kedengaran. Buanter, stereo. Yes, Mam. Harus menggebu-gebu, Pak. Oke, semangat. Ya, enggak ada masalah. Selama ini enggak ada masalah. Iya, Pak. Nggih, matur suwun, Pak. Oke. Devina Salsa, ada yang disampaikan? 1E. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Bagi yang mempunyai prestasi non-akademik, termasuk punya prestasi catur, prestasi senam, menyanyi, olahraga, nanti setiap akhir semester tolong disampaikan ke saya. Yang sudah punya sertifikat, juara, atau yang belum punya tapi sedang mengikuti perlombaan. Nyanyi boleh, qiraat boleh, sepak bola, catur, seluruh cabang porseni. Biasanya setiap akhir tahun jurusan diminta untuk mengusulkan biaya penghargaan untuk para mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Cukup? Atau ada lagi? Mumpung ketemu. Resya 1E. Tidak. Oke. Jadi ada yang butuhi mata kuliah yang non bahasa Inggris sudah ada yang masuk ini 1 minggu ini. Apa ada yang belum masuk, belum bisa dihubungi dosennya?
Sudah. Sudah semua ya. Saya berharap seluruh mahasiswa mempunyai nomornya seluruh dosen TBI. Jadi yang wajib itu dosen nomor telepon saya, nomor telepon Pak Kolis, nomor telepon seluruh dosen TBI dan seluruh dosen yang mengajar. Sehingga ketika ada masalah langsung bisa konfirmasi. Saya kemarin melihat chatting teman-teman yang dibaca Pak Kolis, ini mahasiswa tanya dengan saya, bagaimana Kak? Jadi dikira pendampingnya BPAK. Sekarang sudah tahu. Kalau sudah, saya kembalikan ke moderator Himpunan Mahasiswa Jurusan TBI untuk melanjutkan acaranya. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Samsul atas jawaban-jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan untuk acara kita. The next agenda is introducing our crew of English Student Association. Saya live dulu, ya. Silakan menikmati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak santai saja ya. Waalaikumsalam. Untuk kali ini kita akan berkenalan seputar Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kira-kira apa sih Himpunan Mahasiswa Jurusan itu? Terus kenapa harus ada? Mungkin itu yang jadi pertanyaan kalian. Terus mungkin ada yang bertanya, Kak, cara masuk HMJ itu gimana sih? Pengen ikut dong. Kan pasti terbesit pertanyaan itu seputar gimana HMJ, apa itu HMJ, terus kegiatannya apa saja, terus tujuannya apa saja. Jadi di sini Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah sebuah organisasi kelembagaan yang berada di tingkat jurusan. Jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan kalau di Tadris Bahasa Inggris bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Dan kita berada di bawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Lalu Himpunan Mahasiswa Jurusan itu merupakan sebuah media bagi
anggotanya maupun dari warga jurusan itu sendiri untuk mengembangkan pola pikir, potensi, bakat berkaitan dengan disiplin ilmunya. Supaya nanti para mahasiswa itu wawasannya itu bertambah, dan kami pun dari pengurus himpunan mahasiswa jurusan sendiri siap untuk memfasilitasi kalian, baik itu dari advokasi dan kesejahteraan mahasiswa seputar pengembangan bakat, leadership, ataupun hal-hal lainnya yang itu sifatnya itu mendukung pengembangan skill kalian baik dari akademik maupun non akademik. Lalu siapa saja sih pengurus dari himpunan mahasiswa jurusan itu sendiri, dan siapa sih anggota dari HMJ itu sendiri? Jadi untuk anggota himpunan mahasiswa jurusan itu adalah seluruh mahasiswa di lingkup jurusan Tadris Bahasa Inggris, itu disebut warga atau anggota. Dan di sini juga ada struktur kepengurusan seperti halnya organisasi lainnya. Untuk kepengurusan HMJ tahun 2020 ini diketuai oleh, alhamdulillah, oleh saya sendiri, Muhammad Wahyu Ramadhani, yang tahun 2020 diberi amanah untuk menjadi ketua umum. Untuk saya sendiri semester 5, alamat saya di Tulungagung. Mungkin untuk nomor telepon sudah tahu di grup ya. Mungkin kalau mau tanya-tanya ataupun ada yang dibingungkan seputar jurusan, mungkin bisa langsung tanya ke saya saja ataupun ke admin-admin yang lainnya seperti biasanya. Lalu untuk wakil saya adalah Aditya Bayu Marta Dinata atau yang dipanggil Mas Dito, itu dari TBI semester. Untuk alamatnya di Probolinggo. Lalu untuk sekretaris HMJ ada Muhammad Fahrudin Farid Fajar dari semester 5 juga, alamat di Tulungagung. Lalu untuk sekretaris 2 ada Mbak Naila Indah, itu dari semester 5 juga. Lalu untuk bendahara HMJ ada Mbak Afifah Maulia dari TBI semester 5 juga. Untuk Mbak Afifah sendiri beralamatkan di Lampung. Lalu untuk bendahara 2 ada Kak Diki Effendi, atau mungkin yang kalian kenal di grup itu sebagai Kakak Oi Oi. Mungkin nggak asing kalian sama Kak Diki atau Kak Oi Oi ini. Kak Diki juga semester 5, untuk alamatnya di Sendang Tulungagung. Untuk status katanya masih single. Katanya tapi. Lalu ada juga di HMJ ini juga ada CEO yang membidangi beberapa bidang tertentu. Untuk di sini ada CEO dari divisi atau Departemen Public Relation, ini dari Mas Alif. Nanti untuk prokernya dari Public Relation sendiri mungkin nanti bisa dijelaskan oleh CEO-nya sendiri-sendiri ya nanti. Mas Alif ini sebagai CEO Public Relation juga sekarang menempuh semester 5. Untuk alamat di Tulungagung yang bisa kalian baca di slide itu. Lalu ada juga CEO dari divisi atau Departemen Jurnalistik, yaitu Kak Taufik. Jadi di Departemen Jurnalistik ini nanti kalian akan diasah skillnya seputar dunia jurnalistik, seputar IT, atau seputar perdesainan lah yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi. Jadi yang membidangi Departemen Jurnalistik ini ada Kak Taufik. Lalu ada juga Departemen Education, ini yang dikomandoi oleh Kak Imelda Yoga. Panggilannya Kak Imelda atau Kak Yoga. Untuk Departemen Education atau pendidikan ini yang pengembangan keilmuan di lingkup Tadris Bahasa Inggris, mungkin nanti seputar
seminar yang mendukung skill di jurusan atau yang bukan. Lalu ada juga Departemen Islamic Center, karena kita kan basicnya ke Islam, karena kita di PT KIN. Ini dikomandoi oleh Mbak Febriana Puspitasari. Untuk proker-prokernya nanti bisa berkenalan langsung dengan CEO-nya. Lalu ada juga Departemen Research and Development. Jadi departemen ini nanti bertugas untuk mengembangkan bakat kalian, baik dari akademik maupun non akademik. Misal futsal yang non akademik, menari ataupun hal-hal lain yang itu sifatnya mendukung. Kalau di akademik yang mungkin seputar pelatihan public speaking, pelatihan debat ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang itu orientasinya di jurusan. Ini untuk CO-nya dikomandoi oleh Mas Haris. Lalu mungkin ada pertanyaan, silakan kirimkan DM ke Instagram kita, yaitu hmjtbi@ Oke, mau tugas mana? Anu toh Pak, tugas awal semester ini. Berarti semester. Nanti. Logam dulu apa? Logam dulu. Memang berat buat saya.
Halo. Masih ada kendala, mohon maaf. Antara proker besar dan Jalan yuk. public speaking ataupun hal-hal di akademik itu nanti biasanya sifatnya itu mingguan. Lalu untuk beberapa proker besar dari HMJ TBI sendiri itu ada di antaranya ada seminar nasional, ada local English Olympiad, ada juga English Championship, ada juga nanti Wiyata Bakti. Jadi kalau Wiyata Bakti itu nanti kita latihan praktek mengajar ke sekolah ataupun lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan kita. Jadi mungkin seperti magang. Lalu untuk proker lainnya itu juga banyak juga yang untuk tahun ini dikarenakan musimnya pandemi begini, beberapa proker tidak bisa dijalankan dengan maksimal sehingga sangat terbatas prokernya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Kak, gimana sih cara masuk HMJ itu sendiri? Terus apa saja persyaratannya? Untuk HMJ Tadris Bahasa Inggris sendiri setiap tahunnya itu kita membuka perekrutan terbuka. Jadi itu ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dan 3 ataupun 2 dan 4. Jadi nanti untuk mahasiswa baru yang mempunyai minat dalam berorganisasi ataupun berkontribusi untuk jurusan nanti bisa mendaftar untuk perekrutan terbuka himpunan mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk partisipasi dari kalian. Dan untuk yang lain pengurus HMJ ataupun warga jurusan, saya harap untuk ikut serta mensukseskan program dari himpunan mahasiswa jurusan TBI ini sendiri. Karena toh program dari HMJ itu sendiri untuk kegiatan mahasiswa jurusan itu juga nanti kembalinya. Mungkin ada pertanyaan untuk seputar HMJ, silahkan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih dibingungkan? Monggo silakan bertanya terkait kegiatan di HMJ, kegiatan di jurusan, ataupun yang lainnya.
tidak ada pertanyaan ya? Atau mungkin masih malu? Kalau masih malu ataupun belum ada pertanyaan, nanti jika ada pertanyaan silakan menghubungi lewat WhatsApp ataupun DM dari IG HMJ Tadris Bahasa Inggris. Dan silakan untuk memfollow IG dari HMJ Tadris Bahasa Inggris karena info-info seputar jurusan ataupun kemahasiswaan akan di-upload di Instagram HMJ Tadris Bahasa Inggris. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terus karena mungkin belum ada pertanyaan, langsung saya tutup ya. Dan akan saya kembalikan ke MC. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdina siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih atas Mas Wahyu atas. Oke, untuk acara selanjutnya adalah Kak Ainun ingin mengumumkan informasi tentang para nama pemenang dari rewards winners of video and tweeton. Nah, untuk nama-nama pemenang, adik-adik bisa melihat di Instagram officialnya HMJ. Itu nanti di story-nya bisa dilihat untuk nama-nama pemenangnya. Oke. Baik, untuk acara baik untuk acara yang terakhir. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Mas Diki. Ainun cantik, Pol. Untuk Kak Diki Effendi, silakan untuk membacakan doa. Caranya Kak Ainun cantik. Baca doa. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah kami yang bagi li jalali wa Amin. 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 Amin ya Allah, amin. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. 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 Wes, oi. Amin. Ainun cantik. Amin. Udah. Adik-adik semuanya, alhamdulillah sudah berakhir acara kita. Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa ketemu di lain acara. Sekian dari Kak Ainun Korirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JTB ini sendiri sudah punya moto. Apa Kak Diki dari moto Tadris Bahasa Inggris? Ya. Amin. English Student Association.
Yana ini. Hore. Hore, hore. Iki teng gire semua apa?